untuk Engkau memberikan kami hikmat dalam kehidupan ini Tuhan, sehingga kami bisa berjalan sesuai dengan tuntunan-Mu Tuhan, bukan dengan pemikiran kami, bukan dengan kekuatan kami, tapi benar-benar hikmat yang datangi daripada Tuhan. Biar firman-Mu mengubahkan setiap kami Tuhan saat ini, dan hikmat-Mu juga menuntun langkah hidup kami mulai saat ini sampai selama-lamanya Tuhan. Haleluya. Hari ini saudara, kita mau sedikit membahas tentang iman dan hikmat. Diambil dari Yakobus 1, dimulai dari ayat yang kedua. Judulnya adalah Iman dan Hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Waktu saya membaca ayat ini saudara, saya heran kok iman dan hikmat kenapa tidak dipisahkan saja. Namun setelah saya membacanya, ada hal yang luar biasa saudara, karena ternyata iman dan hikmat itu tidak bisa dipisahkan. Iman akan muncul pada waktu kita bisa menjalani kehidupan ini dengan hikmat yang Tuhan berikan dalam hidup kita saudara. Dan hikmat ini tidak sembarangan hikmat, karena hikmat ini bersifat rahasia yang tahu hanya Tuhan. Nah, setiap kita yang ingin mengetahui setiap rahasia Allah, termasuk dengan hikmat-hikmat yang Allah miliki, kuncinya kita harus bisa menjadi orang yang paling dekat dengan Allah. Karena pada waktu kita dekat dengan Allah, kita bisa menjadi orang yang dipercaya oleh Allah. Dan otomatis saudara, setiap rahasia, bahkan setiap isi hati daripada Allah, kita bisa ketahui, karena Allah pasti akan berbicara secara langsung dengan setiap kita. Dan saudara, dikatakan bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Iman kita, ketekunan kita saudara, akan muncul, akan ada hasilnya jika kita harus mengalami setiap pencobaan-pencobaan yang kita alami saudara dalam hidup ini. Dan kita lihat sebenarnya setiap pencobaan-pencobaan itu datangnya bukan dari Tuhan. Tuhan hanya mengizinkan semua itu terjadi dalam hidup setiap kita saudara. Tapi lebih banyak pencobaan-pencobaan yang kita alami dalam hidup ini akibat dari setiap keputusan yang kita ambil dalam kehidupan ini saudara. Misalnya, seseorang yang memutuskan yang tadinya single menikah dengan seorang wanita atau seorang pria. Dan maka saudara, dari hal itu ada banyak sekali hal-hal yang harus dia lakukan. Dia tidak bisa lagi hidup sebagaimana pada waktu single, waktu tinggal sendiri. Tetapi dia harus benar-benar bisa berpikir, dia memiliki konsekuensi. Bahkan di dalam pernikahan saudara, pasti akan ada pencobaan-pencobaan yang harus dialami oleh suami dan istri untuk bisa membuktikan kesetiaannya masing-masing dengan pasangannya saudara. Pada waktu dalam keadaan baik, pada waktu dalam keadaan sehat, mungkin sakit saudara, bisakah pasangan kita tetap setia? Diujinya ya harus lewat sakit dulu saudara, lewat pencobaan-pencobaan itu, baru kita bisa mengetahui apakah kita benar-benar setia atau tidak. Demikian pula dengan hidup kita saudara. Firman Tuhan ini mengatakan, setiap kita saat ini yang sedang mengalami berbagai macam pencobaan saudara, janganlah kita menyalahkan Tuhan, tetapi biarlah kita mengucap syukur pada Tuhan, karena artinya this is the time, ini waktunya bagi kita
untuk kita bisa memunculkan iman kita dan akan menghasilkan ketekunan, saudara. Dalam bahasa aslinya, ketekunan itu diartikan endurance, diartikan konsisten. Berarti pada waktu kita mengalami pencobaan yang ada, saudara, iman kita diuji, dan semakin iman kita diuji, semakin kita memiliki keyakinan seharusnya yang makin mantap, makin teguh kepada Tuhan. Dan karena itulah disebut sebagai endurance, suatu ketahanan yang luar biasa dan konsisten, saudara, di dalam iman kita dalam menghadapi setiap pencobaan. Dan iman dengan hikmat tidak bisa dipisahkan, karena tanpa hikmat kita tidak mungkin bisa menghasilkan iman, tidak mungkin bisa menghasilkan yang namanya ketekunan. Dan saudara, saat ini sebagai anak-anak Tuhan yang mengerti akan kebenaran firman, seharusnya kita belajar hari demi hari untuk kita meminta hikmat dari Tuhan, bukan hikmat dari dunia, tapi hikmat dari Tuhan sendiri, supaya hikmat-hikmat itu, saudara, bisa menuntun kita dalam setiap mengambil keputusan dalam hidup ini, keputusan yang terbaik, keputusan yang tertuju kepada Tuhan, keputusan yang Tuhan kehendaki, sehingga kehidupan kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Tidak ada satu orang pun dalam dunia ini yang tidak mengalami yang namanya ujian dan pencobaan. Semua harus mengalami. Sama seperti Yesus, saudara, pada waktu ia setelah berpuasa, dia pun harus dicobai. Tetapi Yesus luar biasa. Dia memegang teguh imannya karena dia tahu yang benar, saudara. Demikian pula dengan setiap kita. Kita sudah tahu yang benar di hadapan Tuhan. Kita harus punya iman yang teguh di dalam Tuhan dengan hikmat yang Tuhan berikan, saudara. Ayat yang keempat, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berarti setiap kita, saudara, pada waktu kita lolos dalam setiap pencobaan-pencobaan yang ada, tentunya kita melewati semuanya itu dengan hikmat daripada Tuhan, maka setiap kita akan menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar berkualitas di hadapan Tuhan, pribadi-pribadi yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Saudara, pernahkah saudara membeli jeruk di pasar atau mungkin di supermarket, saudara? Mungkin kira-kira 1 kilo jeruk itu harganya sekitar 40 sampai 50 ribu, saudara. Dan setiap 1 kilo jeruk itu terdiri dari beberapa jeruk. Saya nggak tahu, mungkin sekitar 5-6 buah, saudara. Harganya 50 ribu. Tetapi pada waktu si jeruk ini sudah masuk ke satu restoran, saudara, harga jeruk ini menjadi mahal. 1 gelas jus jeruk, saudara, harganya bisa 30-50 ribu. Wow, padahal mungkin di dalam jus jeruk itu hanya terdapat 1 atau paling banyak mungkin 2 buah jeruk saja. Tetapi harganya bisa berlipat, saudara. Harga 1 jus jeruk itu bisa seharga 1 kilo jeruk pada waktu kita membeli di pasar. Apa yang membuatnya menjadi bernilai dan lebih mahal, saudara? Ternyata proses. Si jeruk ini harus mengalami proses yang cukup meyakinkan. Dia harus dibelah, dia harus diperas sedemikian rupa, saudara, sehingga menghasilkan jus jeruk yang murni, dan baru saat itu disajikan kepada orang yang memesannya. Dan orang berani membayar mahal karena jus jeruk itu seger rasanya, original, asli, saudara. 1 gelas harganya bisa sekitar 50 ribu. Tapi kalau kita beli di pasar, jeruk itu belum diolah apa-apa. Jeruk itu belum mengalami proses. 1 kilo jeruk harganya mungkin sekitar 50 ribu, saudara. Begitu pula dengan hidup kita. Kalau hidup kita mau menjadi hidup yang benar-benar berkualitas di hadapan Tuhan, benar-benar menjadi sesuatu yang sangat berharga bukan hanya di mata Tuhan, saudara,
bahkan di mata manusia juga menjadi teladan, menjadi contoh. Maka satu hal yang harus setiap kita alami, itu proses kehidupan. Seringkali kita harus ditekan, saudara. Seringkali kita harus mengalami yang namanya kesakitan, harus diperas demikian rupa, supaya pencobaan-pencobaan itu menghasilkan ketekunan dalam hidup kita dan menghasilkan iman yang benar-benar murni di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya kita dapat memiliki hikmat yang datang daripada Tuhan untuk dapat mengatasi segala pencobaan yang kita alami saat ini, saudara? Mari kita lihat di ayat yang selanjutnya, yaitu di ayat yang ke-5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ini kuncinya, saudara. Ketika kita kekurangan hikmat, di ayat ini dikatakan kita harus meminta kepada Tuhan hikmat itu sendiri. Sebelumnya kita telah berdoa bersama-sama, saudara. Kita memohon kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kita hikmat yang daripada Tuhan, bukan hikmat daripada manusia, saudara. Hikmat dari Tuhan ini sungguh luar biasa, saudara. Sebelum dunia ini dijadikan, bahkan sebelum kita ini dibentuk, hikmat itu sudah ada bersama-sama dengan Allah itu sendiri. Dan dengan hikmat, Allah menciptakan seluruh isi bumi ini dan juga Dia menciptakan manusia. Wow, sungguh luar biasa hikmat itu ya, saudara. Tentunya kita rindu agar kita mengetahui isi hati Tuhan, pikiran-pikiran Tuhan, yang terlebih lagi hikmat daripada Tuhan. Apa jadinya, saudara, jika kita memiliki hikmat daripada Tuhan? Tentunya kita bisa memutuskan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak dari Bapa di sorga. Ya, saudara. Dan dikatakan hikmat ini ketika kita memintanya, Tuhan itu memiliki sifat yang luar biasa. Dia akan memberikannya secara langsung, secara otomatis dengan murah hati kepada siapa saja yang memintanya, saudara. Jadi bukan hanya untuk saya dan saudara saja, tetapi untuk semua orang tanpa terkecuali. Bagi siapapun yang memintanya, saudara. Jadi langkah pertama untuk mendapatkan hikmat daripada Tuhan, kita harus memintanya di dalam doa kepada Tuhan. Di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-6, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, langkah yang kedua, saudara, setelah kita meminta hikmat kepada Tuhan, yang kedua, kita harus memintanya dengan iman, saudara, yaitu dengan keyakinan, dengan percaya bahwa Tuhan pasti memberikan kita hikmatnya sesuai dengan janjinya, saudara. Jadi, saudara, kita tidak perlu khawatir dan tidak perlu bimbang, sebab dikatakan, celakalah orang yang bimbang, saudara. Karena orang yang bimbang di sini dianggap seperti diombang-ambingkan oleh gelombang laut. Nah, saudara, pernahkah Anda melihat sebuah botol di atas permukaan laut atau air? Tentunya pernah ya, saudara. Nah, bagaimana keadaan botol tersebut ketika angin sedang bertiup? Pasti dia akan terseret ke sana, kemari, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang lagi, ke kiri lagi, ke kanan lagi.
pasti keadaan botol tersebut tidak pernah mengalami rasa tenang, bukan? Nah, sama seperti keadaan kita ketika kita sedang bimbang, saudara. Kadang kita percaya sama Tuhan, dan terkadang kita juga bisa khawatir dan cemas. Apakah masalah saya dapat diselesaikan? Apakah masalah ini ada ujungnya? Apakah saya nanti akan selamat atau ini atau begitu? Terlalu khawatir dan dipusingkan oleh pikiran kita sendiri, saudara. Kenapa kita bisa sampai bimbang? Karena kita terlalu memakai kekuatan kita sendiri. Kita terlalu memakai pikiran kita sendiri, hikmat daripada dunia. Apa kata orang, apa kata dunia? Itulah yang mengombang-ambingkan kita. Dan dikatakan di ayat yang selanjutnya, orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Jadi jangan harap saudara bisa tenang hidupnya jika saudara bimbang dan khawatir menyelimuti pikiran saudara. Dan jangan harap pula saudara akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Karena Tuhan hanya memberikan hikmat pada orang yang beriman dan percaya akan janji-janjinya. Nah saudara, oleh sebab itulah iman dan hikmat tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, saudara. Iman dan hikmat harus berjalan beriringan, saudara. Tanpa hikmat, iman tidak dapat bertumbuh. Dan tanpa iman, kita tidak dapat memiliki hikmat. Oleh sebab itu, langkah pertama yang kita harus lakukan, memohon kepada Tuhan Sang Empunya hikmat itu, hikmat Allah di dalam setiap doa kita. Dan yang kedua, percaya bahwa Tuhan akan memberikan kita hikmat untuk dapat menyelesaikan, melewati pencobaan-pencobaan yang ada, sehingga iman kita menghasilkan ketekunan, dan ketekunan itu akan menghasilkan buah, sehingga kita menjadi pribadi yang sempurna dan utuh di hadapan Tuhan.